the University King's College London or KCL. KCL dan King's London, we are two separate institutions. Kalau KCL itu, it's a 4 years university, they have undergraduate, postgraduate programs. Kalau King's, ya kita adalah independent preparatory school. Nah, King's London, the exact location itu di suburb yang namanya Beckenham. It's about 20 minutes dari pusat kota London. I'm also often asked, kenapa sih King's nggak punya center di pusat kota London? Ada dua alasannya. Yang pertama adalah di tahun 70-an pun juga pusat kota London itu sudah terlalu crowded. It was literally very impossible untuk buka satu sekolahan yang membutuhkan lahan ya. Yang kedua adalah the majority of our students are definitely under 18 students karena kan program yang kita offer itu foundation, A-level, dan juga GCSE O-level. So we have to come up with an alternative location di mana harus location yang lebih safe, yang lebih secure untuk anak-anak yang di bawah umur. Nah, yang ketiga di tahun 80-an, our third center open in the city of Oxford. Jadi King's Oxford ini salah satu pilihan students aku yang cukup favorite. Karena kenapa? Mereka banyak sekali yang sudah sangat familiar dengan nama kota Oxford, being the home city of University of Oxford. Ya, nah Oxford sebagai kota itu sekitar 1 jam ke arah utara dari pusat kota London. Nah, di Oxford sendiri sebetulnya kota itu nggak terlalu besar, so it's a very student city ya. Pusat kota Oxford itu sudah padat banget sama beragam campuses of University of Oxford and also shops, offices, restaurants. There are I think a couple of department stores juga di pusat kota Oxford. Sekolahan kita sekitar 10 menit ya ke kota Oxford, so literally masih di greater city-nya. Nah, keempat, and this is the most favorite location amongst my Indonesian students, King's Brighton, berdiri di tahun 2015-2016-an. Kenapa mereka sangat favorite? Karena a lot of my students see the city of Brighton as being an ideal location, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Yeah, so if you have any students yang lebih mencari tipe kota yang seperti itu, then Brighton is the answer. Nah, Brighton sendiri sebagai kota itu lokasinya kurang lebih sekitar 1 jam, tapi ke arah selatannya dari pusat kota London. So think of London itu sebagai pusatnya, karena semua trains, it doesn't matter where you wanna go, pasti transitnya itu nanti akan di London. Nah, another reason juga kenapa King's Brighton is the most popular, karena King's Brighton itu satu-satunya center kita yang punya akomodasi atau asrama di dalam kampus. So if you see this building, it's actually a 5 stories building. Ada cafeteria di basement that you can see from this picture. First and second floors itu adalah offices and also classes. Third and fourth floors ini adalah students accommodation. Jadi kita separate under 18 and also above 18 students accommodation on the campus. Nah, untuk center-center yang lainnya seperti kayak Oxford ataupun London ataupun Bournemouth, accommodation untuk asrama itu di luar kampus. Ya, on top of accommodation asrama, kita juga punya opsi untuk homestay. So students can pick which ones they prefer. Pilihan dari segi accommodation itu pun juga ditentukan dari segi umurnya siswa ya, because we have age requirements for students to stay at specific accommodation. Nah, I did mention bahwa King's adalah sekolah spesialis ya untuk program preparation. Pasti nantinya akan ditanya ya oleh prospective students ataupun parents, what kind of universities yang pernah ditembus oleh alumni-alumni dari King's. Nah, these are just a very small sample of the top 20 UK university. Jadi kalau yang ditanya adalah Russell Group, semua Russell Group sudah kita tembus, including Oxford and also Cambridge and also Imperial College London. Sisanya untuk Modern University tentunya it's very manageable ya untuk ditembus karena Modern Uni itu nggak sekompetitif untuk ke Russell Group. Oke? Nah, sekarang aku akan masuk
ke program. Ya, mengenai program, aku akan mulai dengan program yang dinamakan A-Level. So, all of you will have already heard about A-Levels program. Essentially, this is a 2 years program. Program seperti ini itu cocok untuk kriteria pertama, ya tipe anak yang very ambitious, tipe anak yang sudah pasti mau mencoba untuk ke Oxford atau ke Cambridge atau ke Imperial College. Nah, ketiga universities itu karena mereka overly competitive, they can only review and consider students dari A-levels background, bukan dari foundation. Nggak ada satupun foundation program di UK, terlebih lagi di luar UK yang bisa membantu anak untuk tembus ke Oxbridge ataupun Imperial College. Kedua, untuk tipe siswa yang memang sudah sangat fokus for related degrees in medicine, contohnya kedokteran, ataupun pharmacy, ataupun podiatry. Aku ada student tahun lalu yang memang specifically mencari podiatry, dan A-level is the answer. Karena semua Russell Group Universities, especially for medicine, hanya akan consider dari A-levels, bukan dari foundation program. Lalu yang ketiga adalah tipe anak yang memang mau mencari as much flexibility dari segi university options. Not only universities in the UK, but also universities di luar UK. Ya, aku ada satu student yang akan completing A-level this year in May or June, dan dia akan melanjutkan S1-nya di Spain. Kenapa? Karena A-levels itu adalah international qualification. A lot of top universities outside of the UK admit students directly to year one, provided that of course anaknya juga memenuhi persyaratan nilai yang diminta oleh masing-masing university. Lalu yang berikutnya adalah untuk A-levels ini admission criteria students yang sudah menamatkan setidaknya 10 tahun pendidikan. Ya, 10 tahun pendidikan dari negara manapun juga. Aku sering ditanya apakah kita hanya admit students yang punya IGCSE O-level dari Indonesia, jawabannya enggak. Ya, as long as it's 10 years of education from any kinds of curriculum, mereka bisa masuk ke program 2 years A-level. Umur 16 atau setidaknya mendekati 16. Untuk IELTS atau English proficiency setara dengan IELTS 5.5. Nah, kalau di UK, their primary intake itu selalu di bulan September, jadi berbeda banget dengan di negara-negara Commonwealth lainnya. Ya, January itu adalah is a secondary intake. Nah, di program A-levels ini nantinya siswa akan mengambil 3 subjek dari sini. Pemilihan subjek ini sangat tergantung kepada beberapa koridor. Yang pertama adalah what kind of major yang nantinya anak ini mau pursue at university level, what kind of subjects yang dia lebih ada passion, dan juga yang ketiga dari segi availability of subjects at the chosen center yang dipilih oleh si anaknya. Nah, setiap kali kita mau menjual untuk A-level program, pasti akan ditanya either apa bedanya A-level dengan IB, karena target market students dari students untuk ke King's adalah tipe-tipe anak yang previously itu pernah sekolah di international school. Itu predominantly tipe-tipe students aku. Karena kenapa? Tipe-tipe anak yang udah pernah sekolah di international schools di Indonesia, mereka sudah memang wacananya itu mau keluar negeri. Ya, terus yang kedua adalah memang mereka tipe-tipe siswa yang sudah mempersiapkan funding juga. Jadi pertanyaannya itu biasanya yang aku dapetin, bedanya apa A-levels dengan IB, lalu apa bedanya A-levels dengan di UK dengan di Indonesia. Ya, nah bedanya A-levels dengan IB itu apa? Yang pertama adalah dari segi breadth of subjects. Kalau di A-levels, terutama kalau di UK, mereka hanya fokus dengan 3 subjek yang nantinya akan memberikan fundamental skills and knowledge towards their university education. Kalau IB itu antara 6-7 subjek, so students are very stretched. Nah, perbedaan antara A-level di UK dengan A-level di Indonesia ini yang interesting. Karena yang pertama, alasannya adalah kalau A-level itu di Indonesia, pilihan subjeknya itu nggak akan sebanyak kayak A-levels di UK, itu sudah guaranteed. Lalu yang kedua pun juga,
Yang ini guru-gurunya udah pasti adalah guru-guru dari UK, so they are native teachers. Kalau di international schools di Indonesia, oftentimes gurunya itu bukan native, ya, kecuali kalau kita melihat international schools seperti Jakarta Intercultural School atau British School Jakarta, itu beda cerita. But the others mostly not, ya. Lalu yang berikutnya juga, kalau di UK, A-levels kita punya specific preparation untuk siswa yang mau mencoba untuk masuk ke Oxford ataupun ke Cambridge ataupun mau mencoba masuk ke fakultas kedokteran atau medical school. Nah, program preparation ini menjadi bagian dari program 2 years A-level. Tidak ada extra charge, tapi hanya diberikan kepada siswa yang betul membutuhkan. So a student may want to identify in advance kalau dia mau untuk mencoba ke Oxford or ke Cambridge. Tapi on arrival, selama the first term, the first catur bulan ya, prinsipal yang nantinya akan assess berbarengan sama gurunya dia yang di UK. Apakah benar nggak sih anaknya ini punya kaliber dan juga punya potensi untuk ke Oxbridge ataupun ke medical school? Karena kenapa? Banyak anak itu yang seringkali itu nggak sesuai antara ambisi dan hasil kerja nyata. Ya, jadi kalau nanti dia masuk ke program A-levels and if the school sees that the student is struggling already with the A-levels curriculum, nggak akan dikasih untuk ngambil preparation seperti ini karena preparation seperti ini tuh menambah dia punya course load. These two preparations diambil setelah jam kelas, ya, jadi bukan selama jam kelas. Kenapa? Karena belum tentu semua anak A-level itu mau ke medical school atau mau ke Oxbridge. Nah, pertanyaannya juga yang sering aku terima adalah kenapa sih kalau untuk ke Oxbridge ataupun ke medical school dibutuhkan specific preparation karena it's not as easy as you filling out UCAS and writing the personal statement, but there are different stages in university applications. Ada interviewnya, ada tes masuk tertulisnya. You have to write a very outstanding personal statement. Harus ada work experience, and also for medical school akan ada tes masuknya. Nah, kalau di UK, ability test practice atau tes masuk untuk ke medical school itu either UCAT atau BMAT, ya. Di UK, majority of universities for medical school itu undergraduate entry, berbeda dengan di US, ya. Jadi UCAT dan BMAT ini adalah equivalensinya kalau di Australia itu Franklin apa ya, ISET ya kalau aku nggak salah inget ya. Iya, di Australia namanya ISET. ISET ya. Nah, so UCAT and BMAT ini di equivalence to ISET kalau di Australia. Nah, medical school prep, Oxbridge prep itu nggak akan di-offer di any international schools di Jakarta. Di Indonesia. Jakarta aja nggak ada. I can't imagine kalau di luar kota ada ya. Apalagi kalau kita bicara UCAT, BMAT, test centernya aja nggak ada di Indonesia. Tes prepnya pun juga aku belum dengar ada di sini. Oke. Nah, yang berikutnya juga, this is what differentiates A-levels in the UK versus A-levels di Indonesia. Kalau di King's, siswa A-levels diperbolehkan, ditawarkan untuk ikutan EPQ. EPQ ini, this stands for Extended Project Qualification. This is not compulsory ya untuk A-level students, but offered to the most ambitious A-level students. So EPQ ini adalah stand-alone qualification yang diambil alongside A-levels, tidak ada additional charge, dan sifatnya itu bukan subjek, bukan mata pelajaran, melainkan independent research project. Jadi siswa itu mereka menulis research project based on their major of interest at university level. Kayak misalkan aku A-level student aku yang bakalan nantinya matriculate to architecture in this September, dia bikin EPQ-nya itu research project-nya on architecture topic. Ya, final project-nya itu akan berupa 5.000 kata essays yang harus di present ke at least 2 panel guru di King's. Nah,
kenapa sih EPQ ini sangat di-encourage untuk anak-anak yang very ambitious? Because a lot of top universities in the UK and also outside of the UK see students completing A-levels ditambah lagi EPQ itu adalah tipe anak yang sudah prove to the university bahwa they have taken another qualification that is more rigorous daripada anak-anak A-levels pada umumnya yang nggak ngambil EPQ. Ya, EPQ also demonstrate to the university that students are able to do independent learning. They are very mature, understand how to take additional responsibility. Mereka bisa time managementnya itu juga bagus ya, karena A-level itu juga is a very demanding curriculum. Nah, ditambah lagi EPQ, kalau studentnya successful, meaning dia ngerti gimana caranya untuk bisa bagi waktu dengan baik. Okay, so if you have the time nantinya, coba aja browse gitu kan, Oxford EPQ, Cambridge EPQ, they will all say the same thing. EPQ itu tidak dibutuhkan untuk admission, tapi very appreciated. Artinya mereka akan memberikan extra points lah untuk anak-anak yang lulusan A-level plus EPQ. UCAS-nya itu akan dapat 0,5 bonus tarif points. Oke, nah sekarang gimana kalau aku ada students yang memang mau mencari top university, mau mencari Russell Group Uni, tapi nggak mau ngambil A-levels dan anyway nggak akan ngambil medical ataupun nggak akan ke Oxbridge dan Imperial College. Jawabannya, program yang dinamakan Foundation Program. Nah, di UK ada banyak tipe Foundation Program. Ada banyak sekali providers yang menawarkan Foundation Program. Kalau di King's, program kita adalah program independent. So our program itu berdiri sendiri. Ya, tidak attached dengan a particular university. Di King's, program foundation kita itu namanya A-level foundation. Kenapa? Karena it is based on A-level syllabus. So the way that we write our curriculum for foundation is actually based on A-level syllabus. Karena itu, universities itu di UK udah nggak lagi mempertanyakan ya mengenai kurikulumnya kita, keabsahan dari kurikulum foundationnya King's, because they know it is based on A-level. Di UK, universities itu they are mostly familiar dengan A-level curriculum karena it is their own national curriculum untuk high school level. Nah, alumni dari program foundationnya King's itu sudah tembus ke semua Russell Group Universities terkecuali yang 3 tadi, ya, Oxbridge sama Imperial College. Kalau ditanya apakah pernah ke St. Andrews atau ke Leeds, Manchester, Newcastle, Glasgow, Liverpool, King's College London, even LSE, UCL, jawabannya itu sudah kita tembus semua. Nah, yang ngajar juga A-level teachers. Jadi majority of the teachers teaching foundation program itu ngajar juga di program A-level. Dan selalu assessment itu against A-levels, not only in terms of grading, but also in terms of curriculum. Jadi misalkan gini, kalau A-level mathematics mengalami perubahan curriculum, maka untuk A-level foundation, mathematics subjects juga harus mengalami perubahan kurikulum yang sama. Nah, kalau ternyata mirip dengan A-levels, bedanya apa sih yang 2 years A-level dengan yang A-level foundation? Perbedaan yang pertama dari segi length of the program. A-level itu is a standard 2 years program. A-level foundation, it's a standard 1 year academic, jadi 9 bulan atau 3 catur bulan. Dan yang kedua adalah this kind of program is most suitable untuk anak-anak yang sudah pasti nantinya mau melanjutkan S1-nya itu di UK. Ya, dan ini cocok untuk anak-anak yang memang nantinya mau mencari Russell Group Universities. Jadi kalau kalian ada students yang memang mau aiming-nya high, ya, then this is the right program. Nah, aku juga sering ditanya, apakah dari A-level foundation ini bisa nggak sih dipakai untuk tembus ke Australian universities? Jawabannya akan selalu case by case basis, even though muridku sendiri itu udah ada 2 anak yang dari A-level foundation ini pindah ke Australia. Jadi yang satu udah dapat offer letter dari University of Sydney, she is waiting for the offer letter dari Mel U.
The other one was already accepted to Monash and started the program di Monash tahun lalu. Nah, kalau mau dibilang bisa atau enggak, buktinya sudah ada. Tapi ya, it's not as straightforward daripada anak itu melanjutkan ke UK universities. Ya. Nah, yang berikutnya juga, program seperti ini harus akan lebih cocok ya untuk anak-anak yang sudah menamatkan 11 tahun pendidikan. Jadi the absolute minimum of education years is 11. Unless anaknya punya IGCSE O-level dari Indonesia. Itu exception. Umurnya yang harus diperhatikan minimum 17 tahun atau paling tidak mendekati 17 tahun. Aku sering ditanya juga, apakah program Foundation-nya King's menerima anak nggak yang di bawah 17 tahun, misalkan 16 tahun atau 16 tahun lewat 3 bulan? Jawabannya, aku sih nggak masalah, kita sih nggak masalah. Hanya nantinya, sewaktu mereka progres ke UK universities, dan kalau yang dicari adalah uni-uni yang memang very competitive, untuk jurusan yang also very competitive, mereka bisa jadi nggak keterima. Ya, karena supply and demand. Universities itu kalau bisa, mereka nggak akan terima anak-anak yang under 18. Karena kenapa? Under 18 students itu is a lot of work. They have to provide dari A sampai Z, termasuk ya welfare care-nya, pastoral care-nya, segala macam. Jadi kalau mereka bisa fill the seats with equally brilliant students yang sudah 18 and above, they might as well pick students yang seperti itu. Nah, perbedaannya juga dengan A-levels itu gini, A-level itu kan kurikulum yang hanya mengandalkan kepada satu ujian akhir di bulan Mei atau Juni di akhir tahun terakhir program tersebut ya. And that exam will then determine what kind of final score that students will get. Kalau untuk program foundation, scoring itu nggak berdasarkan satu exam. Setiap 1 bulan, anak itu akan di-assess, akan diberikan nilai. Ya, nilai itu berdasarkan midterm, end of term, quizzes, attendance, etc. Jadi lebih cocok untuk anak-anak yang memang bukan tipe exam based. Ya, A-level itu baru akan ada harganya kalau anaknya bisa lulus dengan flying colors. Kalau enggak, ya it doesn't mean anything juga being an A-level student or being an IB student. Nah, so di program A-level ya, foundation, anak juga sama akan memilih 3 subjek dari sini. So, this is what differentiates us with the other foundation programs, flexibility. Ya, flexibility dari segi apa? Pemilihan mata pelajaran yang ada di sini. Jadi kita itu nggak memaksakan anak, kamu hanya bisa ngambil mata pelajarannya ini, dan ini karena harus mengikuti pathway yang route-nya untuk ini. Enggak, mereka bisa pilih. Tapi ya sama, pemilihan juga harus smart. Harus melihat kepada what kind of courses that will best serve untuk fundamental skills and knowledge buat jurusan yang nanti dipilih oleh si anak. Nah, selain yang ketiga elective ini, anak juga harus ngambil 2 core modules. Jadi core modules ini adalah compulsory subjects ya. CSS ini adalah equivalency of A-levels-nya EPQ. Jadi kalau di A-levels kita punya EPQ, kalau di A-level foundation kita punya CSS. Communication and study skills itu nanti final project-nya 3.500 kata. Slightly easier daripada EPQ, tapi lebih berat daripada UCAS punya personal statement ya, karena UCAS punya personal statement itu hanya mentok di 2.500 kata. Dan ini 3.500, makanya students kita yang di A-level foundation, they don't struggle dengan writing UCAS personal statement. Nah, data handling and information technology, ini lebih mengajarkan siswa untuk understanding how to use data and also computer application at university level. Nah, dari segi flexibility, this program allows students to matriculate to any universities. Jadi sewaktu anak itu masuk ke programnya King's Foundation Program di September, biasanya kan di Desember itu mereka akan mulai untuk start UCAS application, di mana
mereka harus nominate 5 universities yang nantinya akan dibantu ya untuk pemilihan, counseling, dan lain-lain sebagainya oleh tim kita yang di UK. Nah, di bulan Desember itu, sewaktu mereka memilih university, akan jauh lebih realistis karena kenapa? Assessment is based on mereka punya achievement di program foundation. Jadi, siswa boleh punya 5 pilihan universities sebelum mereka berangkat ke UK, but I always encourage them to have an open mind juga. Kalau nantinya di program foundation ini ternyata mereka bisa perform better, mereka pastinya akan di-encourage oleh pihak sekolahan aku untuk mencari universities yang lebih high ranking. Ya, dan juga vice versa. So, students have a lot more flexibility in this kind of program. Oke, program kita juga program yang nggak besar karena kita memang selalu lebih fokus kepada personalized teaching. Kita juga lebih suka boutique style, personalized support and attention to students. Jadi untuk program foundation ini, maximum number of students in the class itu 12 anak. Ya, it's not more than 12 students. Antara si guru sama si anak juga bisa lebih interaktif, jadi proses belajar dan mengajar juga nggak boring, dan si guru juga bisa lebih menyesuaikan cara dia mengajar dengan cara masing-masing anak itu belajar. And we cannot say the same with university-based foundation program, di mana kalau classes-nya itu udah di atas 20, kadang 25, 30, 35, dan students-nya yang harus lebih independent and lebih mature. Oke. Program seperti ini juga cocok untuk almost any majors. Aku bilang almost karena kalau untuk medical and related degrees in medicine, aku lebih saranin dari A-levels aja. Kalau untuk music performance, kita nggak punya program music sama sekali. Jadi keterbatasannya yang 2 itu. Any other majors seperti business, econ, anything in social sciences, humanities, and even architecture, this is the program. Nantinya siswa akan memilih the different elective aja untuk support their intended degrees at university. Ya. Nah, bagi siswa yang a little bit insecure, mereka ngerasa kalau masuk ke university-based foundation program means that they have guarantee of a place at the university. Sebenarnya kalau menurut aku itu nggak ada yang namanya guarantee ya. Karena kenapa? Walaupun kita masuk ke university-based foundation program, nantinya untuk matrikulasi ke jurusan tersebut di universitas yang sama pun juga akan dilihat lagi dari segi pencapaian nilai. So there is no difference dengan program yang independen seperti King's. Tapi kalau untuk menyenangkan hatinya si anak, dan kalau mereka merasa lebih secure dengan megang conditional offer from a Russell Group University, dan ini dia, Bristol. Bedanya dengan university-based foundation program, King students, even though mereka udah terima conditional offer dari Bristol sebelum mereka berangkat ke UK, mereka itu nggak dipaksa untuk apply ke Bristol. Nantinya kalau mereka during UCAS merasa aku mau ganti pilihan uni dan nggak jadi untuk apply ke Bristol, ya nggak masalah. Kalau dia masuk ke university-based program, then they have to matriculate to that university. Nggak bisa enggak, karena kan itu agreement-nya dari awal. Kalau mereka mau cari university yang lebih higher ranking, ya university itu nggak akan membantu mereka, karena bagi mereka that's not the goal. Kalau anaknya nggak bisa matriculate to the state university, anaknya harus cari university lain yang jauh lebih lower ranking yang mau terima dia. Ya. Nah, so A-level foundation itu adalah jenis foundation yang lebih umum. Sekarang aku masuk ke foundation yang lebih spesifik atau specialist foundation. Yang pertama adalah Art and Design Foundation. So this is the program that is best suited for students yang memang sudah yakin 100% kalau mereka akan pursue a creative art and design majors. Contohnya apa? Fashion, interior, graphic, animation, film, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada tulisan architecture, tapi yang dimaksud adalah lebih ke architecture, landscape architecture. Kalau untuk architecture bangunan, itu programnya yang satunya lagi, yang A-level foundation. Karena kenapa harus ngambil math, physics, and
Math, Physics, and Art and Design. 3 tadi. Di program ini nggak ada yang namanya math, nggak ada yang namanya physics. From the day one, anaknya itu akan belajar art and design. It's a pure art and design foundation. Untuk masuk ke program ini, entry requirement-nya itu sama aja ya dengan yang A-level foundation. You have to at least complete 11 years of education or punya IGCSE O-level, umur juga 17, September or January intake. UKVI IELTS-nya itu minimumnya 5,0, slightly easier daripada A-level foundation. Nah, untuk program foundation-nya King's, semua program foundation-nya King's harus ngambil UKVI IELTS, nggak bisa enggak. Nah, lulusan dari Art and Design Foundation-nya kita itu udah tembus ke every known university in the UK specializing in art and design, contoh Goldsmith, Central St. Martin's, University of the Arts London, Westminster, Nottingham Trent, Northumbria, etc. Ya, biasanya uni-uni yang memang lebih bagus untuk art and design, hospitality, and every other creative and also practical majors itu adalah modern uni, yang bukan Russell Group Universities. Yang berikutnya juga, aku nggak akan bahas yang sisanya ini because this is very small market for Indonesia. Kita juga punya program 2 years GCSE di King's Bournemouth, punya program 1 year GCSE di semua center untuk anak yang memang sudah yakin 100% dia akan menjurus di hukum ya atau law. Kita punya very specific law foundation di King's London, dan kita juga punya program yang namanya International Business Foundation ya. Kenapa aku bilang subject to change? Karena IBF ini program eksternal. Jadi yang punya kurikulumnya itu bukan King's, melainkan CTH, Confederation of Tourism and Hospitality. Nah, bedanya apa IBF dengan Advanced Level Foundation? Karena ALF juga bisa buat ke bisnis, IBF juga bisa buat ke bisnis. Pertama, program ini nggak ada math-nya yang ini. Karena dia nggak punya math, ini nggak bisa dipakai untuk masuk ke Russell Group Uni kayak misalkan Manchester. Manchester itu untuk semua jurusan bisnis mereka, even the simplest business major requires math. This one doesn't have math. Yeah, it's a very practical program as opposed to the A-level foundation. Jadi ini hanya cocok untuk anak-anak yang mau mencari university yang medium ranking. Dan untuk jurusan yang lebih simple, business management, hospitality management, event management, human resource management, etc. Nggak bisa untuk jurusan bisnis yang membutuhkan math, kayak misalkan actuarial science, statistics, econ, nggak bisa. Dan nggak bisa dipakai untuk Russell Group. Program ini juga jauh lebih affordable daripada program yang A-level foundation. Jadi nanti dilihat aja di target marketnya masing-masing. Sewaktu kalian counseling dengan students, aspirasi mereka itu sejauh apa? What kind of program that they need? Ya. Oke. Lalu update aja mengenai UK. This is often misunderstood. UK itu nggak pernah close border. Dari dulu sampai sekarang, semenjak COVID sampai sekarang, mereka nggak pernah close border, hanya classes itu pernah beberapa kali online, ya, karena sekolahan disuruh close temporarily. But starting March the 8th, semua sekolahan di UK untuk level preparatory schools, the 5th and 6th form colleges seperti King's, sudah fully open for in-person teaching. So, in September 2021 onwards, kita confident bahwa this will remain the case. Hanya setiap siswa yang masuk ke UK itu harus dikarantina ya, as per today's update ya, harus dikarantina 10 hari. So, waktu students itu nantinya masuk ke programnya King's, go to the class, mereka juga akan dites antigen 3 kali per minggu. Ya, ini untuk menjaga safety protocol aja as recommended by the Department of Health di sananya. Anak nggak usah bayar untuk antigen ya, semuanya ini sudah dipersiapkan oleh pihak sekolah. Kalau King staff ya tentunya juga pasti akan dites. Okay, and now partial scholarships. Aku selalu ditanya mengenai partial scholarships, and yes, we have
partial scholarship program untuk A-level it's up to 50% dari tuition. Untuk foundation, any foundation programs it is up to 40% from the tuition. In order to apply for partial scholarship, a student has to first of all receive yang namanya conditional offer letter, and after that, if they are interested, they submit additional documents seperti personal statement dan juga CV. CV ini untuk list of extracurricular activities or awards or achievements, dan juga akan ada final stage-nya interview. So we evaluate a student punya portfolio secara holistik ya dari beragam aspek. Okay, and now moving on ke US. Nah, di US ini program kita jauh lebih komplit daripada di UK. Di UK kan fokusnya kita adalah program pra-universitas, jadi kita nggak punya program yang namanya diploma ataupun international year one. Di US, program kita ada dua jenis, program yang dinamakan University Transfer Program, so that is the university level program. Yang kedua adalah the high school segment. Ya, aku akan mulai dengan yang university program itu karena that is the program that receives most demand dari Indonesia. Nah, I'm not sure if you are all familiar with the US education system. So basically itu di US S1-nya itu 4 tahun. So in a lot of ways it's quite similar dengan di Indonesia. Hanya perbedaannya pertama, kalau di Indonesia itu kan kita harus ngambil yang namanya MKU ya atau mata kuliah umum selama 4 tahun kita kuliah S1. Kalau di Amerika, komponen MKU yang dinamakan General Education itu diambilnya selama 1 sampai 2 tahun pertamanya. Ya, jadi sewaktu siswa masuk ke tahun ketiga di US universities, mereka baru penjurusan. Ya, kalau di Indonesia kan masuk ke fakultas dari tahun pertama. Kalau di US masuk ke fakultas itu di tahun ketiga. Ya. Nah, programnya King's adalah program transfer. Jadi the first 1 to 2 years di mana students akan ngambil general education courses itu diambilnya di salah satu partner university-nya King's. Kenapa transfer program itu masih sampai sekarang populer di Indonesia? Karena yang pertama, transfer program is always identical dengan smaller classes. Ya, kalau di program transfernya King's, an average class size is about 25 students. Kalau direct to a top university, apalagi kalau it's a public research university, you will be in a lecture with hundreds and hundreds of students. Lalu yang kedua adalah transfer program ini pun juga ibaratnya kayak student itu mulai a clean slate ya. Jadi mereka itu mulai lebaran yang baru. Karena kenapa? Suatu nanti mereka transfer to a third year di universitas yang mereka incar, university itu hanya akan melihat apa yang dia sudah kerjakan selama 2 tahun pertama di US. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan dari Indonesia, ya mereka nggak akan put a lot of emphasis on that. Transfer admission, sebagian besar universities di US pun juga tidak lagi meminta SAT. Ya, and this is very different dengan admission to year one. Year one, top universities in the US akan mewajibkan SAT sebagai salah satu syarat utama. Ya, being in a transfer program also means that students have more time to be looking at the different variety of US universities. Jadi mereka juga udah lebih tahu apa yang mereka cari ya karena terlalu banyak uninya di Amerika. UK cuma punya 130-an universities. Amerika itu punya sekitar 4.000-an universities dan belum tentu semua universitiesnya pun juga baik. In the end of the day, transfer program itu nggak akan menambah durasi waktu ya. So if a student does 2 years in a transfer program, then the remaining of dia punya undergraduate program itu hanya 2 tahun lagi waktu dia transfer ke university lanjutan. Oke. Nah, ini juga pasti akan ditanya oleh parents, students, gitu kan, sampelnya apa aja sih uni-uni yang memang so far udah banyak dikonsider dan juga ditembus oleh siswanya King's. Ini ada di sini. Nggak usah dicatat, nggak apa-apa, nanti aku bisa share PPT-nya ini ke Franklin. Ya Franklin ya, ntar kalau ada yang mau bisa dikasih ya. Boleh, boleh. Oke, nah sekarang hubungannya apa sih antara King's dengan keempat partner universities-nya kita?
Hubungannya itu adalah gini, yang punya fasilitas bangunan, yang punya kurikulum, yang hiring professors adalah masing-masing partner university-nya King's, bukan kita. Tugasnya King's adalah untuk perpanjangan tangan uni-uni ini untuk recruit international students and to provide extra services for the students that we recruit. Nah, extra servicesnya itu apa? Transfer advising, ya, welfare care and support, and every other additional support yang diterima oleh siswanya kita, itu King's yang provide. Di setiap partner university-nya King's, kita pasti punya satu office dan satu tim di sana yang tugasnya membantu siswa. Okay, since day one, siswa itu sudah langsung masuk ke kelas yang sama dengan domestic students. Jadi nggak ada tuh yang namanya King's punya kelas, nggak ada yang namanya partner university punya kelas. Dari hari pertama itu anak-anak sudah digabung di situ. Ya. Nah, pilihan yang pertama adalah University of Wisconsin-Oshkosh Fox Cities. Dia cukup populer di kalangan siswa aku dari Southeast Asia karena kenapa? Uang sekolahnya itu nggak terlalu mahal, and of course this is not yet dipotong kalau dia dapat scholarship ya. So for a US university, uang sekolah segini tuh masih affordable. Untuk housing juga masih affordable untuk ukuran single. Kotanya di Menasha. Menasha itu kota kecil and it's a very student city dan cocok untuk anak-anak yang mau mencari kota pelajar, mau menghemat biaya hidup dan juga memang mau mencari suasana yang lebih berbeda. Ya, nah Menasha sendiri itu jaraknya sekitar 2 jam ke kota yang lebih besar seperti Milwaukee ataupun Madison dan juga 3 jam ke Chicago by car. Wisconsin-Oshkosh Fox Cities ini adalah public university yang salah satu campus di bawah University of Wisconsin System. Jadi kalau di Amerika itu the different 50 states akan punya public university system sendiri-sendiri. Contohnya, kalau kalian udah lebih familiar dengan California, kalian pasti tahu ada 2 public university system, the University of California system and also the California State University system. Kalau di Wisconsin, public university systemnya itu the UW system, the University of Wisconsin system. Nah, alasan yang lebih besar adalah si Wisconsin-Oshkosh Fox Cities ini dia punya guarantee transfer ke Wisconsin-Madison. Wisconsin-Madison ini adalah salah satu the best public university in the United States. Ranking dia itu 42 US National Ranking. Ranking dunia dia beragam antara 25 sampai 57 dan untuk undergraduate engineering and business majors every year they are consistently ranked the top 15. Anak-anak yang masuk ke Wisconsin-Oshkosh Fox Cities tentunya mereka diperbolehkan untuk mencoba transfer to any other universities. Jadi nantinya mereka bisa memilih what kind of university yang mereka lebih cocok. Kalau mereka bisa dapat university yang lebih higher ranking daripada Madison, ya silakan juga, nggak masalah. Ya. Yang kedua adalah College of Mount St. Vincent. Nah, when I said college, kalau di Amerika itu definisi college sama dengan university. Jadi nggak seperti kayak di negara-negara Commonwealth. Ya, College of Mount St. Vincent, this is a 4 years private university. Kalau sekolahan udah masuk kategori 4 years university, berarti mereka punya S1 dan juga sudah pasti punya S2. Ya, hanya belum tentu semua 4 years university punya S3. College of Mount St. Vincent ini lokasinya itu di Riverdale, dia sekitar 30 menit ke Midtown Manhattan. Dia cukup populer untuk anak-anak yang memang mau mencari East Coast, proximity to a bigger city such as New York, dan juga nantinya mau mengincar the different Ivy League universities in the East Coast. Untuk kategori private university, sebenarnya uang sekolahnya dia itu nggak mahal, 39.500 karena rata-rata kalau private uni itu di US udah angkanya angka 5 untuk tuition fee-nya, $50-something thousand. UCLA, UC Berkeley
yang merupakan 2 public research universities among the best in the country pun uang sekolah udah 43.000. Ya, jadi kalau ini private uni, harganya segini, this is not too bad at all. Untuk room accommodation di 12.000 menurut aku karena dia segitu dekat ke New York, ini murah. Karena kalau kalian lihat universities yang lokasinya udah di downtown New York seperti NYU atau seperti Columbia, harga accommodation-nya bisa lebih mahal 50% dan belum tentu twin share. Bisa jadi share 3-4 anak. Ya. This is also quite popular untuk anak-anak yang mau mencari backup ya untuk ke Ivy League karena kenapa? Dia punya guarantee transfernya ke University of Rochester. University of Rochester ini dia private research university in the state of New York. Rankingnya dia lebih tinggi lagi daripada Madison, dia rankingnya 29. National ranking. Same thing dengan yang anak-anak yang mulainya itu di Wisconsin Oshkosh Cities ya, kalau mereka nantinya mau mencoba transfer to any other universities, silahkan, nggak masalah. Keep Rochester as a backup. Paling enggak, goalnya mereka untuk bisa transfer ke top 50, mentok top 100 US universities, itu terjawab. Ya. Lalu yang berikutnya, this is also our most favorite choice untuk Indonesian students, especially Cal State Fullerton. Kenapa? Karena lokasinya satu di Fullerton. Dia sekitar 30 menit ke downtown LA. This is California. California akan selalu merupakan pilihan yang very attractive. Hawanya enak, cuacanya enak, dan juga kalau dari Asia, West Coast itu akan lebih dekat daripada East Coast. Ya. Dari segi uang sekolah, it is surprisingly very affordable. 23.000 belum termasuk kalau siswa mendapatkan scholarship. Nah, untuk housing dan juga untuk housing twin share, dia memang agak tinggi karena this is California. Semua students aku yang memang memilih LA, mereka pasti udah aware dengan harga untuk living cost. Kota makin besar tentunya living cost akan semakin tinggi. Ya, a few things to note mengenai CCSU Fullerton ini. Pertama adalah umur. Umur harus 17 tahun, nggak bisa enggak. Jadi kalaupun ada anak yang IGCSE O-level, dia harus 17 tahun. Kalau enggak, anaknya itu enggak akan diterima oleh Fullerton. Lalu yang kedua adalah, anak yang masuk ke King's di Fullerton harus transfer setelah 2 tahun. Nggak boleh stay di Fullerton untuk menyelesaikan S1-nya, karena itu agreement kita dengan Fullerton. Anyway, kalau misalkan memang anak mau menyelesaikan S1-nya itu di Fullerton, mereka sebenarnya nggak butuh King's juga. King's itu dibutuhkan untuk transfer advising, bukan untuk anak-anak yang mau ngeberesin S1 di sana, karena it's very simple. Kalau mereka mau continue S1, tinggal ikutin aja academic plan-nya. Ya, dan nggak bisa untuk transfer ke another California State University System campus. Jadi misalkan dia mulainya di Fullerton, melalui King's, udah kelar 2 tahun, terus dia mau pindahnya ke CSU yang Long Beach atau CSU yang Los Angeles, nggak bisa. Tapi open to any other universities, misalkan mau transfernya ke University of California System, silahkan. Mau transfer to any other universities outside of the California State juga nggak masalah. Karena transfer itu pada dasarnya very flexible ya. It works secara federal juga. Across the country, the different universities, asalkan the credits are taken at an accredited institution, the credits will count. Oke. Yang berikutnya adalah kalau anak mau di East Coast dan mau mencari Boston. Boston itu belakangan ini cukup lumayan ya inquiries-nya karena nggak tahu kenapa trennya mungkin sekarang lebih ke East Coast. Lokasi dari Fisher College ini dia di tengah kota Boston. And Fisher College itu is a private 4 years university, jadi bukan community college lagi. Nah, dia menariknya kenapa? Lokasi di tengah kota. Kalau menurut aku, that is the main attraction. Anak yang biasanya memilih transfer program itu di Boston, biasanya mereka mau mencari uni-uninya pun juga di Boston. Karena Massachusetts, the home state of Boston, itu adalah home state-nya MIT, Harvard, Boston College, Boston University,
Babson College, dan juga Tufts University. Ya, ada 6 top uni yang ada di State of Massachusetts. 7 deh, sama University of Massachusetts Amherst. Untuk kategori private uni, uang sekolahnya dia sama sekali nggak mahal. Biaya hidupnya lumayan, karena dia benar-benar di tengah kota. Jadi ibaratnya kalau di Jakarta itu, not exactly di Sudirman Tamrin, tapi lebih ke Menteng. Ya, tetap masih di tengah kota, and it's within a very good proximity to the very downtown of Boston. Oke. Scholarship. Sebelum scholarships, aku mau ngebahas high school programs. High school programs kita punya 3 jenis ya. Yang pertama adalah traditional US boarding school yang dinamakan the Gilbert School. This is suitable for students yang mau mencari nantinya direct entry to year 1 top uni, karena selama dia di boarding school seperti ini pastinya akan digembleng dari segi SAT dan juga dari segi extracurricular activities. Lalu kita juga punya program high school yang 100% online, namanya Smart Class High School Program. Terus terang kalau di Indonesia itu nggak terlalu popular, tapi this kind of program is very popular di Vietnam. Vietnam market aku untuk yang program high school akan selalu jalan. Lalu yang dinamakan High School Completion Program. So, it is a combination of ESL and also online high school programs, dan diambilnya itu di US. Ya, yang Smart Class High School Program karena programnya 100% online tidak bisa diambil di dalam Amerika. Harus diambil di negara masing-masing ya tempat anak itu tinggal. Ya, segmennya kalau untuk high school nggak terlalu besar kalau di Indonesia, tapi kalau ada inquiry, feel free to let us know. Ntar aku akan explain lebih lanjut. Scholarship ada 2 tipe kalau di US. Yang pertama yang dinamakan dengan merit scholarship, value-nya itu antara 2.500 sampai 5.000 dolar. It applies to all centers. Just like the UK scholarship, kita pun menilai portfolio anak dari beragam aspek ya. GPA of course, interview, CV, dan juga personal statement. Yang berikutnya adalah yang dinamakan High Flyer Scholarship. High Flyer Scholarship ini hanya berlaku untuk ketiga partner university kita, Fullerton, Fisher College, dan juga College of Mount St. Vincent, $10.000, tapi dibagi 2 tahun. Per tahunnya 5.000. Syarat yang paling utama adalah siswa harus at least punya 3.5 GPA. Jadi nanti rapotnya dia dari Indonesia akan di-convert ke skala 4.0 oleh admissionnya King's yang di US. This one is very limited. Aku hanya punya 1 ya for every country. One for Fullerton, one for Fisher, one for Mount St. Vincent for Indonesia. So kalau ada emang anak-anak yang qualify, silakan by all means dicoba. Oke, Franklin, kelar. Jadi kalau mau dibuka Q&A, silakan. Oke, buat teman-teman, jadi itu updates dari King's Education, baik untuk yang program UK maupun program US. Jadi buat teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung di-drop di Q&A box. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Atau kalau mau di lewat chat box juga boleh. Jadi questions-nya bisa di Q&A box ataupun di chat box. Oke, ini ada satu pertanyaan. Outcome-nya sertifikatnya foundation. Oke, jadi itu sudah dijawab. Jadi foundation kemudian nanti bisa dipakai untuk daftar ke Union UK ya, Cia? Jadi itu sudah dijawab. Aku mau kasih lihat deh, contoh aja ya. Bentar ya. Aku pakai sampel politics deh. Kelihatan ya? Kegedean. Bentar.
Kita punya progression result for every major untuk UK dan juga US. Ini aku kasih lihat yang UK sebagai sampel. Jangan lihat yang foundation deh, yang A-level deh. A-level itu udah pasti kurikulum jaminan mutu, ya. Hanya 50% biar bagaimanapun juga di setiap kurikulum harus kembali ke kualitas masing-masing anak, ya. Look at the foundation. Tadi kan aku mention kan foundationnya King sudah tembus sampai ke uni level kayak UCL pun. Contohnya ini. Lalu Bath, Edinburgh, Birmingham, York, King's College London, dan lain-lain sebagainya. Makanya our program itu very flexible in terms of progression to universities, ya seperti ini. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan. Untuk yang di US, jika the first 2 years adalah general course, apakah tidak ada prerequisite course untuk jurusan tertentu pada saat progres ke uni? Ada. Ada. Jadi general education courses itu kan terdiri dari 5 komponen. English, Mathematics, Social Sciences, Natural Sciences, and Humanities ya. So, when the student goes into the second year, mereka ngambil tetap general education, tetapi udah lebih mengarah kepada pre-major. Jadi misalkan ada anak yang mau ngambil computer science, for example, nanti di second year-nya, mungkin matematikanya itu udah lebih ke differential calculus. Ya, it is still general education, tapi udah lebih tipenya apa, itu mengarah kepada pre-major, kepada kebutuhan untuk masuk ke fakultas dan uni yang nantinya dia mau tuju tahun ketiga. Oke, itu Vita ya, semoga menjawab pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lagi, berarti akan dipandu sama college advisor di second year-nya. Dipandu sama college advisor yes, tapi akan dimulai dari even the first day. Jadi panduan itu akan dari day one sampai towards the end. Karena setahu saya kan kalau US itu memang biasanya pas dari hari pertama pun student sudah tahu ya, istilahnya advisor-nya mereka itu siapa. Nggak, kalau di programnya King's, even before the student leaves to the US, mereka udah akan tahu advisornya itu siapa, udah akan connect dengan advisornya. Contoh ya, aku nanti bulan ini habis Lebaran aku bakal ngadain webinar dengan advisor gitu loh. Kan Fullerton advisornya beda dengan Fisher misalkan. Nah jadi aku akan undang gitu loh, aku akan undang student-studentnya. Nih ya, kenalin. Dijelasin sama advisornya, gitu kan apa yang advisor akan expect dari anak-anak, and what can the students expect from the advisor. Jadi begitu anak itu berangkat ke sana, mereka udah lebih ngerti. Jadi konsepnya itu lebih beda dengan community college. Kalau community college kan anak-anak sudah harus jauh lebih mature and independent, karena kalau di Komkol itu satu advisor ngurusin antara 150 sampai 650 anak lah. Tergantung besarnya international program itu. Kalau kalian ngelihat komkol-komkol yang di California, kayak SMC lah, itu bisa 600-an. Di program kita, advisor itu maksimum hanya 60 anak. Dan setiap pertengahan semester, setiap akhir semester, siswa itu akan dikirimin laporan sama advisor. Jadi kita tahu anaknya ini holistik nggak, balance nggak, been seeing the advisor enggak, apakah coursesnya itu udah bener atau belum kayak gitu, uninya apa yang nanti mereka mau daftar. Jadi kita bisa bantu ingetin anak-anak dari sini ya, kalau misalkan mereka ada yang kurang-kurang. Oke, itu untuk pertanyaan yang tadi. Dari kita mungkin ada pertanyaan lanjutan lagi atau mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, ada pertanyaan lanjutan soal GPA. Nggak ada di aku. Oke, kalau boleh tahu untuk GPA 3,5 itu sama dengan nilai raport berapa ya untuk dapat scholarship high flyer? Sekitar 8,7 sampai 9 lah ya. 8,7 sampai 9. 9 out of 10, kurang lebih ya sekitaran segitu ya. Dan juga ingat, itu baru syarat yang pertama, syarat yang keduanya ya harus
baik juga dari segi interview, personal statement, CV ya. Nah. Oke, itu ada pertanyaan lanjut lagi mungkin dari Vita atau dari teman-teman lain? Oke, kalau belum ada mungkin saya mau nanya yang mungkin biasa yang sering juga ditanyakan sama beberapa students ataupun parents untuk UK misalnya. Untuk UK kan itu istilahnya tuition fee-nya itu student itu bisa dapat kayak installment nggak sih sebenarnya? Ataukah mereka harus bayar misalnya kayak per semester atau misalnya kalau dapat installment itu kira-kira bisa berapa kali? Installment boleh di ini apa? Boleh di request. Boleh di request ke aku. Oh oke, I see. Ya, tapi agent-agent aku itu rata-rata nggak ada yang mau nawarin untuk installment kalau nggak kepepet. Kenapa? Karena nantinya komisi agent pun juga akan dicicil sesuai dengan installmentnya. Oke, I see. Jadi kalau bisa, ya aku sih lebih encourage students itu bayar ya full in advance. Supaya nantinya commission itu waktu pas keluar pun juga akan ya lamsam gitu loh, Franklin. Yep. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin? Oke. Nanti pun juga kalau sesudah sesi ini, nanti kalau misalnya ada inquiries atau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa info ke saya untuk pertanyaan-pertanyaan tentang King's College, King's Education. Jadi nanti bisa diinfokan ke saya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti saya akan bantu untuk bahas. Jadi mungkin kalau memang misalnya ada pertanyaan lanjutan, nanti saya bisa info juga ke Cifoni, dan nanti setelah itu baru kita bakal get back ke teman-teman. Boleh. Ntar kalau ada pertanyaan bisa ke Franklin. Ya, dan nanti juga kita bakal share juga PPT slides-nya ya. Ya, udah aku kirim kok, tinggal kamu download aja ya dari WeTransfer. Oke, kalau gitu, thank you udah nggak ada semuanya. pertanyaan lanjutan, ya ini Bye semua. Thank you so much, Cifoni, untuk waktunya. Sama-sama. Thank you so much everyone yang sudah join sesi ini. Sampai jumpa di sesi-sesi webinar berikutnya. Yuk, mari. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.